warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Bapak Ibu, semoga selalu sehat walafiat. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini materi dari kegiatan Muji Share yaitu dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Musakir SHMH. Beliau mentor saya selalu ikut kegiatan beliau di mana beliau memberikan sebagai narasumber. Kenapa? Karena tuntas, jelas, tegas penjelasan dari beliau. Nah, mungkin untuk menghemat waktu sebelum kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Profesor Dr. Musakir SHMH sebagai narasumber hari ini, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah untuk kesekian kalinya saya bisa bertemu. Kalau hari ini mungkin 2 kali ya pertemuan itu kita melalui Zoom ya. Tapi terlepas melalui Zoom, menurut saya itu ya ternyata malah justru menguntungkan kita semuanya karena kita dari rumah pun bisa mengikuti kegiatan bersifat nasional ya, atau bersifat lokal atau bersifat nasional. Cukup kita dari rumah dengan duduk di meja kita bisa koneksi dengan materi-materi yang banyak ya, tentu saja karena efektif dan efisien yang kegiatan seperti ini. Ini kalau kita tidak salah, kita ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya lebih pada tindak pidana korupsi, kami sudah menjelaskan perbedaan antara bidang hukum administrasi, hukum perdata dalam pengadaan barang dan jasa, dan hukum pidana itu jika ada. Ya, hukum pidana itu jika ada. Dan hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa itu tidak harus semuanya tidak pidana korupsi, tapi ada kemungkinan cukup pidana administrasi, cukup dengan pidana umum ya. Jadi keliru jika semua yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu semuanya adalah hukum pidana. Dan sekarang agak ngeri juga ketika terbit Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020, sekarang kalau dikenakan pasal 2, pasal 3, itu misalnya kerugiannya sekian, kerugian sekian, semuanya sudah ada daftar list masuk penjara. Saya agak kaget juga kenapa Mahkamah Agung buat daftar list seperti itu. Mungkin Unmute, Prof. Ya. halo? Ya. Sudah bisa connect ya? Oke. Jadi kenapa harus datang saya sebagai ahli hukum? Rasanya tidak lazim dalam sistem hukum Indonesia tiba-tiba ada daftar list pidana. Saya sudah mengkritik ini dan saya mohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk mencabut itu. Karena itu akan melahirkan hakim-hakim yang tidak adil ya. Tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Karena kalau dia memutus ini kerugiannya berapa? Lihat daftar list di situ. Tanpa hanyumewo, nggak tanpa pertimbangan apapun, ya udah masuk daftar list saja. Ini menurut saya
apa istilah bahasanya dalam bahasa hukum itu mencederai rasa keadilan. Ya. Kalau bahasa pidana namanya obstruction of justice, ya, merusak tatanan proses peradilan pidana. Yang sehakim itu harus menggali dan menilai tentang kesalahan secara pribadi dan tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kalau menjatuhkan pidana itu tanggung jawabnya bukan pada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawabnya pada Ketua Mahkamah Agung melaksanakan pedoman pemidanaan. Ini merusak tatanan sistem, ya. Mudah-mudahan hakim-hakim itu menyimpangi dari itu. Yang penting ada namanya adalah keadilan. Nah, sekarang itu kita sudah lewati. Nah, sekarang yang paling menjadi sorotan lagi, kita ini ketika menerapkan pasal 55, ya, yang menjadi tema seminar hari ini atau workshop hari ini, ya. Saya akan tampilkan tulisan saya. Jadi yang menjadi tema hari ini adalah pengertian turut serta dalam pasal 55. Ini juga menarik, memberi keterangan di sidang dipahami oleh para penegak hukum itu berbeda-beda. Ya. Apa dikatakan pasal 55, mungkin pasangannya bisa 56, itu seperti apa gitu. Ternyata apa yang diuraikan itu, apa yang dijelaskan itu tidak sesuai dengan doktrin. Ya. Jadi kalau sekarang tema workshop hari ini adalah terkait dengan pasal 55, menurut saya menarik sekali. Agar supaya apa? Agar supaya kita mengerti. Nanti kalau ya kita nggak ngerti nasib, ya. Mungkin kalau kita sudah berbuat baik sekalipun ternyata nasibnya di pasal 55 kan gitu, ya. Ya kita sudah ngerti lah gitu. Kita melakukan advokasi, membela diri dan seterusnya sudah mengerti gitu. Tapi kalau misalnya benar-benar jadi kita sudah mengerti. Kalau kita sudah mengerti ada teman-teman yang menghadapi masalah, bisa dijelaskan. 55 ini menariknya karena orang diam tidak berbuat kejahatan sekali. KUHP ini adalah pasal namanya perluasan orang yang dapat dipidana. Ya. Saya ulangi lagi, pasal 55 ini namanya perluasan terhadap orang yang semula itu adalah mohon maaf, saya tanya. Pak Muklis? Halo? Suaranya terdengar, ya, Prof. Itu yang sudah itu dari sana ke sini, Pak? Dari tempat saya dari apa dari Prof? Atau saya dari sini, Pak? Dari sini? Dari Prof. Bukan ya. Maksud saya bukan maksudnya tadi turun-turun itu putus sambung itu dari sini apa dari tempat saya Prof, dari bandwidth-nya slow, kecil. tempat Dari internetnya Prof Muzakir. Oh gitu, atau saya coba. Oke, saya coba. Oke, saya coba ya. Saya akan cari gantinya ini sebentar. Saya shutdown dulu ya biar tenang saya. Sebentar. Ya, Prof. Caranya gini. Ya, saya tak keluar sebentar ya, biar aja di situ. Mungkin untuk pertanyaan gimana Pak C hari ini? Ya. Untuk nanti teman-teman yang mau bertanya. Disampaikan kepada teman-teman, nanti yang ingin bertanya silahkan menekan tombol raise hand. Dan jangan lupa untuk mengisi absen yang akan dibagikan link sesaat sebelum berakhir kegiatan. Dan
tidak ada sanggah terkait kealpaan untuk mengisi daftar hadir. Tidak ada sanggahan. Tombol resen ada di partisipan ya Bapak Ibu ya? Nanti Resennya ada di partisipan atas nama sendiri, nanti tinggal tekan tombol raise hand. Karena di beberapa kegiatan banyak yang lupa isi daftar hadir. Ada postes ya, postes itu termasuk daftar hadir ya Pak C ya? Ada beberapa soal yang Bapak Ibu untuk pilih. Tapi postesnya kurang, Pak Prof. Harusnya banyak-banyak soal, biar belajar. Nah ini ada Bu Sonata, Bu Nova sudah resen. Bapak Ibu silakan dicoba resen. Ada di partisipan, silakan nanti ditanyakan kepada Prof. Muzakir. Mungkin Bapak Ibu kalau yang ada dalam grup pendamping kontrak atau yang ada dalam grup Fakti mungkin bisa bertanya. Yang itu ya Pak Prof ya? Siap. Yang Aceh kemarin lah kan? Nah kasus Aceh kemarin ya. Material. Tapi moderator nggak boleh bertanya, harus peserta lah. Tuntutannya kepada Pokja yang dituntut immaterial karena menggugurkan dan harus menanggung biaya, kalau nggak salah itu sekitar 20 juta karena menanggung biaya pembuatan penawaran sebesar 20 juta. Itu diputus juga sama hakim kemarin. Nah itu. Mudah-mudahan lah ada teman-teman dari UKPBJ, dari Pokja ataupun dari peserta yang menanyakan terkait keputusan kesalahan Pokja dalam menggugurkan sehingga dituntut material dan immaterial kalau tidak salah hampir 1,1 miliar. Akhir-akhir ini ya sering ya. Ada juga yang terakhir 676. Karena saya ngeri-ngeri sedap juga kalau yang begituan. Kan? Padahal kan sudah jelas di dalam dokumennya, kan, Pokja pemilihan tidak menanggung kerugian apapun. Ada itu. Iya, ada di dalam dokumen pemilihan. Terus dokumen pemilihan kan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Ya. Ngeri-ngeri sedap juga. Kalau ada yang gugur terus tiba-tiba menuntut penggantian biaya pembuatan dokumen, terus ada immaterial juga. Pak Prof sudah bergabung belum ya? Oh sudah. Silakan bergabung Pak Prof Muzakir. Alhamdulillah. Siap. Ya. Jadi agak trouble sedikit ya. Baik, tadi saya lanjutkan tadi materi yang terkait dengan apa yang sudah saya uraikan tadi. Jadi saya ulangi lagi. Jadi yang terkait dengan masalah penyertaan itu yang menjadi menarik ya buat kita. Karena apa? Karena ini namanya perluasan orang yang dapat dipidana. Ya. Jadi orang yang tidak berbuat pidana, tidak melakukan perbuatan pidana, dianggap melakukan perbuatan pidana atau dinyatakan melakukan perbuatan pidana kalau terjadi sesuatu hal yang terkait dengan pasal 55. Ya. Jadi kalau kita tidur saja bisa dikenakan. Kalau sebelumnya itu kita sudah melakukan satu perbuatan tertentu yang membuat orang lain berbuat kejahatan gitu. Nah itulah yang kira-kira yang menjadi menarik. Nah yang problemnya adalah kadang-kadang teknik menariknya ini terlalu sembrono kadang-kadang sehingga orang itu tiba-tiba dicaplok atau istilah bahasa Jawanya dicakot sehingga dia melakukan perbuatan pidana. Ya. Nah itulah pasal 55. Maka sore hari ini kami akan bahas ya. Jadi pembahasan saya sekarang adalah mengenai pokok materinya ini ya. Penjelasan norma pasal 55, 56. Yang kedua, pelaku perbuatan pidana dalam pasal 55, 56. Jadi pelaku siapa saja dan bagaimana subjek hukum pidana. Orang dan korporasi saya akan jelaskan.
Hubungan hukum dalam pengadaan barang dan jasa antara panitia PPBJ dengan mitra swasta. Jadi hubungan hukumnya seperti apa? Bisa nggak nanti hubungan hukum itu menjadi keturutsertaan dalam pasal 55 gitu. Baru kemudian pengertian turut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Jadi di mana letak dia berkualifikasi tindak pidana korupsi, baru kita diskusi. Ya. Peserta silakan aktif atau melalui secara tertulis. Ya. Yang pertama saya jelaskan lebih dahulu tentang pasal 55-56. Saya kutipkan saja pasalnya terlebih dahulu. Ini pasal 55 yang bisa menjerat banyak orang. Ya. Dipidana sebagai pelaku tidak pidana. Pelaku itu namanya ada dader atau yang bahasa Indonesia pembuat gitu ya, atau pelaku atau pembuat. Mereka yang melakukan, ya, satu orang yang melakukan. Artinya orang yang melakukan perbuatan. Jadi ada perbuatan melakukan gitu. Jadi orang yang melakukan berarti ada orang yang melakukan perbuatan yang perbuatan ini memenuhi unsur delik gitu ya. Yang kedua adalah yang menyuruh lakukan. Ini mau orang menyuruh lakukan orang lain. Orang lain yang melakukan perbuatan pidana, melakukan perbuatan, dia hanya menyuruh saja. Gitu. Yang tadi saya katakan nggak berbuat apa-apa, perbuatan pidana nggak melakukan sama sekali, tapi dia menyuruh. Gitu ya. Yang berikutnya turut serta melakukan perbuatan pidana. Dia melakukan perbuatan pidana, tapi perbuatannya nggak memenuhi semua unsur delik. Ya. Dan saya bisa mengatakan minum kopi itu bisa dituduh melakukan tindak pidana pencurian. Ya. Kalau minum kopi yang dia minum itu ada hubungannya dengan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh teman-temannya, karena tugas dia adalah minum kopi. Bersama siapa? Bersama satpam. Ya. Jadi minum kopi bersama satpam bisa pencurian karena apa? Karena berkonspirasi atau melakukan turut serta melakukan kaitannya dengan kejahatan-kejahatan orang lain. Dan orang lain melakukan kejahatan ini konspirasi dengan dirinya. Nah, itulah maksudnya turut serta. Jadi dia sama sekali nggak mencuri, tapi minum kopi dengan satpam. Karena minum kopi dengan satpam, ya itu sehingga satpam nggak keliling. Pada saat satpam nggak keliling itu, maka teman-temannya operasi melakukan kejahatan, ya, pencurian. Ini berarti dia konspirasi masuk di dalamnya. Yang berikutnya nomor 2 adalah pasal 55 ayat 1 kedua. Mereka dengan ini istilahnya mereka yang menganjurkan. Ya. Ini yang nomor 2 ini menganjurkan. Ya. Menganjurkan itu sama juga. Dia tidak sama sekali berbuat jahat, tapi dia menganjurkan orang lain untuk berbuat jahat. Ya. Mungkin karena pengaruhnya, mungkin dengan uang, memberi sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, martabat, dan seterusnya. Yang nanti akan saya terangkan di situ. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi saya ulang lagi, pasal 55 adalah perluasan orang melakukan tindak pidana. Perluasan orang yang dapat dipidana. Ya. Asal muasalnya adalah nomor 1 ke 1 itu. Jadi orang yang melakukan perbuatan. Jadi kalau pelaku tunggal adalah orang yang melakukan perbuatan. Tapi kalau pelakunya 2 orang atau lebih, pasti dia akan dikenakan pasal 55, pasti ada orang yang melakukan, tapi partnernya bisa orang-orang lain tadi. Menyuruh lakukan, turut serta, menganjurkan. Ya, jadi seperti itu. Ya, nanti akan saya terangkan berikutnya. Yang kedua namanya pembantuan. Ya. Ini pembantuan itu, orang itu membantu kejahatan. Membantu tentu saja fungsinya hanya mempermudah untuk melakukan kejahatan. Tapi kalau membantu perannya dominan, maka itu tidak lagi membantu, melainkan dia adalah melakukan turut serta, berbuat gitu ya. Jadi membantu ini penafsirannya lebih penafsirannya hati-hati. Materi yang dibantu itulah mempermudah orang lain yang berniat melakukan kejahatan, sehingga perbuatannya dikontribusi oleh pembantu itu mempermudah, memperlancar. Ya. Tapi syaratnya apa? Niatnya hanya membantu dan perbuatannya memang relevan dengan niatnya, membantu. Tapi kalau niatnya membantu ternyata perannya dia dominan, ya, peran dominan, dia akan bergeser menjadi turut serta. Ya. Dan nanti kita bahas mengenai hal ini. Saya mulai berikutnya adalah mengenai pelaku perbuatan dalam pasal 55-56. Siapa pelaku dalam pasal 55-56? Ya. Pembuat. Ini artinya pasal 55 itu sebagai pembuat atau dader. Ya. Dalam pasal 55 itu terdiri atas, pertama adalah pelaku, tadi sudah kita sebut. Pelaku material, ini kategori yang pertama.
Jadi semua tindak pidana itu yang kata kuncinya pelaku material. Karena pelaku material itu atau pelaku pleasure itu adalah orang yang melakukan sendiri atau bersama pelaku yang lain. Sendiri atau bersama pelaku yang lain. Jadi kalau misalnya sendiri ya itu pleasure sendiri. Kalau bersama orang lain berarti itu kerjasama dengan orang lain. Siapa? Yang kedua adalah bersama dengan pelaku menyuruh lakukan. Ya, dun pleasure, menyuruh lakukan. Jadi kalau 2 orang atau lebih pasti kategorinya pelaku pasti ada 1 ya. Kalau orang lain tergantung di situ orang lainnya apa, menyuruh lakukan, turut serta atau penganjur atau pembantu. Nah, sekarang kita pelaku orang bisa menyuruh lakukan, bisa juga turut serta, bisa juga penganjur, bisa juga pembantu ya. Jadi setiap 2 orang pasti ada begitu ya. Kalau 2 orang itu melakukan bersama-sama, oh berarti dia turut serta. Tapi kalau 2 orang itu satu memberi duit, yang satunya mengeksekusi, ya berarti dia penganjur dan seterusnya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu mengenai kriteria dari pelaku masing-masing itu. Sedangkan pelaku pembantu tadi kriterianya adalah dia hanya memperlancar proses terjadinya kejahatan. Proses kejahatan. Dia tahu bahwa ada orang lain punya niat untuk berbuat jahat dan dia niatnya adalah membantu. Ya. Baik. Sekarang saya jelaskan siapa namanya pelaku material atau pembuat itu. Intinya pembuat adalah orang yang melakukan perbuatan pidana seorang diri, ya bisa seorang diri yang telah memenuhi unsur-unsur delik. Ya prinsipnya kalau orang mencuri sendiri itu namanya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sendiri. Itu namanya orang itu pembuat atau pleasure, ya atau dader, ya. Jadi pembuat sendiri tapi. Kalau orang itu melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan orang lain atau 2 orang atau lebih, maka orang lain itu bisa satunya adalah pleasure yang tadi saudara pleasure tadi, orang lain bisa kerjasama dengan pleasure tadi, antara lain orang itu kategorinya adalah menyuruh lakukan, turut serta melakukan, dan penganjuran. Jadi penganjuran. Jadi istilah bahasanya, kalau seorang diri, dia seorang diri sebagai pleasure atau dader, tapi kalau dengan orang lain, maka dia akan termasuk sebagai pelaku material, tapi harus ada pelaku yang lain. Ya. Jadi pelaku menyuruh lakukan, turut serta atau penganjuran. Ya. Dan perbuatan pembuat pleasure tadi adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik. Ya. Jadi ini bedanya di situ. Jadi andai kata 2 orang atau lebih melakukan tindak pidana bersama-sama begitu, pasti ada salah satu di antaranya yang paling memenuhi unsur delik, yang paling peran dalam melakukan perbuatan deliknya itu. Maka itulah yang disebut sebagai pleasure, ya, atau pembuat atau pelaku. Ya. Mungkin yang lain tidak sempurna, ya. Mungkin yang lain berbuat tapi tidak sempurna, tidak semuanya. Jadi kalau mencuri itu intinya kalau ini ada HP dicuri, orang yang mengambilnya itu namanya adalah pembuat aslinya. Tapi kalau yang lain itu hanya buka pintu, yang lain hanya merusak kunci dan sebagainya, tetap juga pencurian bersama-sama, tapi yang paling memenuhinya adalah ini. Tapi kalau ada orang lain menyuruh orang lain untuk mengambil barang, berarti orang lain tidak berbuat apa-apa, perbuatannya hanya menyuruh orang lain dan orang lain yang ngambil. Jadi seperti itu. Nanti kita jelaskan berikutnya kalau dengan beberapa contoh yang menurut saya itu penting ya dalam pengadaan barang dan jasa. Pembuat sebagai pembuat itu, jadi tadi saya sebutkan pembuat atau orang yang melakukan perbuatan pidana, itu sebagai eksekutor atau sebagai pelaksana dari niat jahat orang lain. Siapa yang berbuat jahat? Menyuruh lakukan, pelaku menyuruh lakukan, pelaku turut serta, pelaku penganjuran. Nah, sedangkan pembuat ini adalah eksekutor sebagai pelaksana niat jahat orang lain. Ya, seperti itu konstruksinya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah tentang siapa menyuruh lakukan. Ya. Ini menyuruh lakukan. Menyuruh lakukan ini adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain. Jadi orang melakukan perbuatan pidana dengan perantaraan orang lain. Dan pelaku perantaraan ini hanya sebagai alat, ya, istilahnya robot atau alat. Karena robot atau alat itu
Makanya apa dimaksud dengan robot atau alat? Yang dimaksud robot atau alat itu yang dijelaskan yang kedua, pelaku perantara adalah eksekutor atau alat tersebut, pelaku yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ya. Jadi kalau ada orang menggerakkan orang lain, dan menggerakkannya itu karena orang lain yang tergerak sehingga dia menjadi pelaku tadi, itu termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipidana. Itu namanya menyuruh lakukan. Ini bahasa hukum dengan bahasa umum berbeda lah ya. Kalau menyuruh lakukan itu ngomongnya menyuruh, ini bukan itu. Tapi menyuruh lakukan harus dalam konstruksi bahwa ada orang yang menyuruh lakukan dan ada orang yang melakukan. Yang melakukan itu harus orang yang tidak dapat dipidana. Siapa orang yang tidak dapat dipidana? Ya. Dalam hukum pidana dikenal orang yang tidak dapat dipidana adalah satu, orang gila. Ya. Jadi kalau misalnya si A menyuruh orang gila untuk merusak kaca mobil orang dengan batu, dikasih batu, itu rusak itu mobil itu, terus dikasih permen, terus batunya dilempar-lempar ke mobil. Ya. Tindakan orang gila melempar mobil tadi digerakkan oleh si pelaku nyuruh lakukan. Tapi orang gila tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Maka yang bertanggung jawab adalah seluruhnya, ya, seluruh perbuatan yang bertanggung jawab adalah orang yang menyuruh lakukan. Itu prinsipnya kalau orang gila. Karena orang yang tidak dapat dipidana itu banyak, ya. Salah satu di antaranya mungkin yang agak relevan dengan pengadaan barang dan jasa adalah orang yang dia adalah bawahan, yang dia bekerja hanya atas perintah atasannya. Dan kalau sudah diperintah bawahan itu tidak punya hak tolak, itu termasuk orang yang tidak dapat dipidana. Contohnya Pak, kasir. Ya. Kasir itu kalau pimpinannya sudah rekomendasi bayar, maka kasir akan membayar. Nah, ketika kasir membayar, maka kasir itu membayar karena atas perintah dari pimpinannya. Yang bertanggung jawab siapa? Pimpinannya, karena kasir tidak memiliki hak tolak. Ya. Kalau dia ngeyel begitu, nggak bisa kasir ngeyel itu. Karena kalau sudah bayar. Maka pada saat pembayaran itu yang bertanggung jawab adalah pelaku menyuruh lakukan. Karena kasir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban disebabkan karena perintah itu tidak punya hak tolak. Ya. Pak, bagaimana kalau itu bendaharanya? Kalau bendahara dengan kasir berbeda. Kalau bendahara itu bekerja berdasarkan tupoksi. Ya. Jadi kalau sudah ada tupoksinya sudah ada dan semuanya sudah ada, dia tanda tangan harus dibayar. Bayar. Tapi kalau misalnya, loh ini nggak unprocedural atau tidak sesuai dengan prosedur hukum administrasi, ternyata sudah tahu bahwa dia tidak sesuai dengan hukum administrasi, tetap juga bayar. Karena diminta oleh pimpinannya, maka bendahara tadi dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakan pengeluaran duit itu adalah bertentangan dengan hukum pidana. Ya. Saya ulangi lagi nih ya, bendahara dengan kasir berbeda. Bendahara punya hak tolak karena dia mengerti diberi jabatan yang tugas utamanya adalah sudah ada tupoksi bagi bendahara sebagai pimpinan bendahara. Sedangkan kalau kasir itu juru bayar, asalkan pimpinan sudah rekomendasi ini sudah bayar sudah selesai. Tanggung jawab sepenuhnya adalah yang memerintah. Sedangkan kalau bendahara berbeda lagi karena dia adalah pejabat, maka dia sudah ada tupoksinya. Kalau dia melampaui tupoksi atau tidak sesuai dengan tupoksi dan dia mau melakukan pembayaran, maka tindakan membayarnya itu adalah melawan hukum. Maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban dan yang meminta, atasan yang meminta tadi dapat dimintai pertanggungjawaban. Ini bedanya. Nanti kalau diskusi silakan ya. Ini saya pernah memberi beberapa keterangan. Ini masuk tidak? Masuk. Ini masuk tidak? Tidak. Lihat aja itu ada punya hak tolak atau tidak. Gitu ya. Tadi saya sudah contohkan kasir dengan orang gila. Ya. Orang gila pastilah tidak dapat. Kalau kasir itu tergantung. Oh, kalau kasir memang dia juru bayar. Jadi kalau sudah ada tanda tangan atasan dia harus membayar. Maka kasir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kalau bendahara dia kan punya tupoksi. Kalau dia ada di luar tupoksinya dia melakukan pembayaran, maka tindakan pembayaran itu dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun itu disetujui oleh pimpinannya. Jadi di sini namanya bahasanya adalah ya sesuai dengannya. Pimpinan memang nggak ngerti tentang semua yang terkait dengan keuangan. Yang ngerti keuangan adalah bagian bendahara.
Karena dia punya alat-alat ukur tertentu atau pedoman tertentu dan juga coklat jenisnya, dan dia tahu prosedurnya. Kalau sudah di sini ternyata di luar itu, dia harus mengatakan tidak bisa. Kalau diminta bayar, saya tolak, saya tidak mau bayar. Gitu. Harus begitu. Tapi kalau dia mau, ya resiko bahwa dia akan terlibat dalam proses pembayaran itu. Ya. Baik, ini namanya menyuruh lakukan. Contohnya seperti itu. Yang kedua adalah yang ketiga itu namanya turut serta. Ya. Turut serta itu prinsipnya adalah dalam tindak pidana turut serta itu adalah namanya juga turut serta. Si A berbuat jahat, inspirasi kepada B, B juga ingin berbuat jahat, C juga ingin berbuat jahat yang sama seperti tidak dilakukan si A. Sepakat dia berbuat jahat, masing-masing dia punya niat untuk berbuat jahat. Digabung jadi satu, melakukan kejahatan. Itu namanya turut serta. Nah, dalam turut serta tidak perlu dipersoalkan ide inisiatif berbuat jahat itu dari siapa, itu tidak perlu. Ya, karena apa? Kalau dalam turut serta prinsipnya masing-masing berbuat jahat dan kejahatan itu tidak dilakukan secara bersama-sama. Ya, maka saya tulis di situ orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan ini belum saya jelas, turut mengerjakan ya. Turut mengerjakan terjadinya sesuatu melanggar perbuatan yang melanggar hukum pidana. Ya. Jadi seperti itu prinsipnya. Jadi turut berbuat. Jadi niat itu tumbuh sendiri dari dirinya dan kemudian gabung untuk berbuat jahat. Ya. Maka dalam turut serta itu sering sekali dalam hukum dikenal dengan melakukan kejahatan secara bersama-sama. Ya. Saya ulangi lagi, melakukan kejahatan secara bersama-sama atau turut serta. Beda dikit ya, bersama-sama dengan turut serta itu agak beda sedikit, tapi esensinya sama. Bahwa dia melakukan kejahatan 2 orang lebih, tapi mereka sepakat untuk berbuat jahat. Sepakat untuk berbuat jahat. Dalam buku-buku yang lain sering sekali kata-kata sepakat berbuat jahat itu nggak mau masukkan. Cukup aja secara kesadaran dia berbuat jahat bersama-sama gitu. Kalau saya tidak, mesti harus ada sepakatan berbuat jahat. Namanya juga bersama-sama. Namanya juga turut serta, pastilah dia menggabung itu adalah harus ada niat untuk menggabungkan diri kepada orang yang telah hendak berbuat jahat. Ya. Maka oleh sebab itu, saya selalu dalam berbagai kesempatan menyatakan begini, kalau orang itu turut serta, maka harus ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang satunya namanya syarat subjektif, yang satunya adalah syarat objektif. Syarat subjektif itu adalah syarat yang ada dalam sikap batin orang yang melakukan perbuatan itu. 2 orang atau lebih. Subjektif itu artinya apa? Masing-masing memiliki niat jahat. Jadi kalau A, B berbuat bersama-sama atau turut serta, A berbuat jahat, B juga niat berbuat jahat. Masing-masing punya niat berbuat jahat. Sedangkan kemudian setelah masing-masing niat berbuat jahat, seharusnya dilakukan sendiri-sendiri. Si A itu berbuat jahat sendiri, B ini berbuat jahat sendiri. Kalau itu sendiri-sendiri, berarti itu masuk ke nomor 1 tadi. Dia masing-masing adalah pleasure. Masing-masing pleasure atau masing-masing dader. Tapi kalau karena ini niat berbuat jahat, ini niat berbuat jahat, sepakat berbuat jahat, maka kejahatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Satu perbuatan pidana dilakukan oleh 2 orang atau lebih. 2 orang atau lebih. Maka menggabungkan ini harus syaratnya 1, ada niat berbuat jahat, dan niat itu tidak dilakukan secara bersama-sama. Saya ulangi lagi, hendak dilakukan secara bersama-sama. Mengenai caranya itu nggak menjadi persoalkan. Tapi kalau bahasa hukum namanya kalau bersama-sama, niat bersama-sama digabung jadi 1, itulah namanya mufakat berbuat jahat. Ya. Maka lahirlah istilah permufakatan jahat. Ya. Permufakatan jahat adalah meeting of mind. Dia adalah titik temu antara 2 gagasan niat untuk berbuat jahat. Ditemukan jadi 1, sepakat. Ya. Kalau saya lebih pada sepakat berbuat jahat atau permufakatan jahat. Barulah kemudian tidaklah cukup dengan syarat subjektif, tapi juga harus syarat objektif. Objektif artinya apa? Masing-masing pelaku melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa. Jadi masing-masing harus punya kontribusi lah gitu ya. Kontribusinya dalam bentuk perbuatan. Jadi, mengenai job deskripsinya sebagai apa, itu urusan kedua. Tapi masing-masing punya kontribusi untuk melakukan perbuatan. Jadi dia juga memiliki hubungan sedemikian rupa untuk mencapai tindak pidana yang dituju. Jadi
kontribusi, tapi kontribusi semuanya tertuju kepada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang dituju. Ya. Tidak pidana yang dituju atau tidak pidana yang disepakati. Ya. Jadi kalau niatnya mencuri, ya perbuatannya mengarah kepada semua pencurian tadi. Tadi saya katakan, kalau sepakat melakukan pencurian, tugas kamu yang mengambil, kamu yang mengawasi satpam. Yang satunya lagi, ngawasi bagaimana caranya? Kok ajak minum kopi aja satpam itu, supaya pada jam sekian nanti itu dia tidak kemana-mana, ngopi asik dengan Anda ngobrol supaya dia tidak ngontrol gitu. Jadi ketika dia diajak ngobrol, langsung temannya operasi. Jadi dia punya kontribusi apa? Menahan satpam untuk tidak melakukan kontrol. Kalau dia melakukan kontrol, cepat memberi kode gitu dan seterusnya. Nah, itu namanya kontribusi. Semuanya tertuju kepada terpenuhinya niat jahatnya atau tidak pidana yang dituju, tidak pidana yang diniati. Nah, itu syarat objektif ya. Saya kira ini prinsipnya seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian serta saudara, kalau misalnya ingin memecahkan masalah, pakailah ini untuk turut serta ya. Syarat subjektif dan syarat objektif ya. Jadi kalau tidak ada titik temu masing-masing berbuat jahat, kebetulan itu bersenggolan satu dengan yang lain, tapi tidak ada deal atau tidak ada sepakatan berbuat jahat, ya itu harus dipandang sebagai berdiri sendiri. Ya. Awas ini dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri. Ya. Jadi seperti itu, syaratnya harus deal. Ya. Kalau tidak ada deal ya, Pak kalau tidak ada deal atau sebut saja Pak kalau subjektif orang masing-masing mengerjakan perbuatannya sendiri dan masing-masing ada perbuatan jahat sendiri-sendiri, ya sendiri karena tidak ada deal. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian memberi contoh kasus ya menjadi menarik kita. Oh ini seperti apa? Kita selesaikan mengenai hal itu agar supaya kita menjadi clear dan jelas gitu ya. Subjektif dan ukuran subjektif dan objektif. Ya. Berikutnya pelaku penganjur. Ini agak berbeda lagi pelaku penganjur karena pelaku penganjur itulah dalam bahasa umum sering dikenal dengan otak ya, pelaku otak ya, atau otak pelaku ya. Atau bahasa yang lain auctor intellectualis ya. Jadi siapa sih pelaku utamanya gitu. Jadi otaknya. Jadi biasanya otak itu tidak harus terjun ke lapangan ya. Otak itu yang memberi otak-otak kepada yang lain atau gagasan ide yang lain untuk berbuat jahat. Namanya otak ya. Jadi pelaku otak atau pelaku penganjur ini adalah pelaku yang menggerakkan orang lain untuk melakukan satu perbuatan pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP. Jadi prinsipnya orang yang menggerakkan orang lain untuk berbuat jahat itulah yang disebut sebagai pelaku penganjur atau auctor intellectualis atau dia adalah otak pelaku kejahatan. Ya. Syaratnya apa? Kalau gitu niat jahat tumbuhnya dari mana? Niat jahat tumbuhnya dari pelaku penganjur. Dan dia menggerakkan orang lain untuk tumbuhnya niat dan kemudian mau melakukan kejahatan. Bapak dan Ibu sekalian serta saudara sekalian, barangkali terakhir ini Bapak dan Ibu sekalian akan di televisi mungkin juga ada, kemudian di media sosial tersebar banyak, itu ada orang orderan untuk ngebukin orang, ya, mukulin orang, ya. Di order dia, ada orderan dikasih uang sekian juta untuk ngebukin seseorang. Uangnya diterima, bekerjalah dia ngebukin orang. Separuh sudah diterima, ngebukin orang, kemudian lapor, sudah terjadi, ini loh fotonya, baru kemudian dia membayar lagi sejumlah uang yang dijanjikan. Ini contoh namanya orang yang memiliki uang, menggerakkan orang untuk ngebukin orang lain, atau mukulin orang lain, itu namanya, pelakunya namanya pelaku penganjur. Auctor intellectualis atau yang dikenal dengan otak pelaku kejahatan. Sedangkan yang gebukin di lapangan yang dibayar tadi namanya eksekutor di lapangan. Nah, inilah yang disebut pelaku material dalam klasifikasi pelaku tadi itu pelaku material. Ya. Maka kalau pelaku material harus ada salah satu di antara pasal 50 ayat 1 ke 2. Dia tergerak harus karena satu. Memberi atau menjanjikan sesuatu. Jadi kalau tadi memberi uang 20 juta, mukulin orang, itu berarti nomor 1, nomor A. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Menjanjikan sesuatu adalah sesuatu yang dijanjikan itu ya, menguntungkan si pelaku material, eksekutor. Ya. Apapun bentuknya, yang penting menguntungkan dia. Yang B,
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Jadi kadang-kadang orang punya kekuasaan atau martabat itu bisa menggerakkan orang lain. Ya. Jadi kalau dia menyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya, kemudian meminta orang lain berbuat kejahatan, ini yang orang lain berbuat jahat, ya, maka dia ikut bertanggung jawab sebagai pelaku penganjur. Yang ketiga namanya dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan. Jadi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyesatan. Kalau kamu tidak melakukan itu, akan saya gini-gini kan. Ya. Kalau karyawannya, kalau kamu tidak melakukan apa yang saya minta untuk berbuat jahat kamu, tujuannya kepada orang tertentu, maka kamu akan saya pecat dari karyawan di sini. Akhirnya dia mau melakukan perbuatan itu. Ini kasus di Jakarta ya. Kalau kamu nggak melakukan pembunuhan terhadap orang itu, kami pecat dari sini. Padahal gajinya besar di situ. Akhirnya dia melakukan tindakan pembunuhan. Ya. Tindakan pembunuhan karena ada kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, yang itu akhirnya dia tergerak untuk melakukan perbuatan. Atau yang keempat, namanya atau D, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ya. Jadi ada 4 ini yang bisa menggerakkan orang lain. Kalau di luar dari 4, tidak termasuk di sini. Ya. Di luar dari 4 di sini. Nah, dalam hal pelaku penganjuran ini berbeda dengan menyuruh lakukan. Kalau penganjuran itu yang melakukan dihukum, bisa dimintai pertanggungjawaban dan dihukum, sedangkan yang menganjurkan bisa dimintai pertanggungjawaban dan bisa dihukum. Ya. Jadi dua-duanya bisa dihukum. Tapi nama besarnya adalah yang satu itu melakukan pelaku materialnya, eksekutornya, yang satunya lagi adalah pelaku penganjur. Dua-duanya sama, dan dua-duanya adalah memiliki kedudukan yang sama dan diancam dengan pidana yang sama. Perkara nanti di pengadilan itu beda lama waktunya, tapi tergantung kontribusinya. Kontribusinya seperti apa. Ya. Jadi seperti itu. Yaitu namanya pelaku penganjur, author intellectualis, author, atau yang dikenal dengan otak pelaku kejahatan. Ya. Baik, yang berikutnya adalah pembantuan. Ya. Tadi saya katakan membantu melakukan kejahatan intinya adalah perbuatannya itu hanya mempermudah orang lain melakukan kejahatan. Jadi harus ada 2 pelaku. Ya, pelaku yang pertama adalah orang yang punya niat berbuat jahat, bisa sendiri atau bersama-sama pelaku yang lain. Yang kedua adalah ada orang yang niatnya membantu orang lain melakukan kejahatan. Prinsipnya itu. Nah, orang yang melakukan pembantuan kejahatan itu dibedakan menjadi 2. Dilakukan sebelum terjadinya perbuatan. Jadi mau berbuat jahat sebelum terjadinya perbuatan, dan yang kedua adalah pada saat terjadinya kejahatan. Jadi tidak ada pembantuan setelah terjadinya kejahatan, nggak ada. Yang ada sebelum dan pada saat. Ya. Kalau sebelum itu kalimatnya begini, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Misalnya seorang pembantu rumah tangga, ada orang mencuri, dia minta, saya ingin mencuri di majikanmu. Gimana? Saya diberi informasi ya tentang di mana ini dan seterusnya begitu. Akhirnya saya minta kamu nanti malam buka pintu di belakang itu, saya akan masuk dari belakang. Akhirnya dikasih duit. Nah, ini namanya orang yang membukakan pintu, namanya pembantuan, ya, pembantuan. Yang kedua adalah memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, ya. Yang dibantu adalah kejahatan utamanya mencuri. Ya. Jadi kalau membuka pintu itu bukan membantu, ya. Bukan mencuri tapi membantu. Namanya membantu, inti pencuriannya. Pencurian itu intinya mengambil barang milik orang lain. Nah, pada saat mengambil itulah dibantu. Itu namanya pembantuan pada saat perbuatan dilakukan. Pembantuan hanya 2 itu, tidak ada pembantuan setelah terjadinya kejahatan. Lantas apa? Bisa dipidana nggak orang setelah melakukan kejahatan, terus dia membantu orang mengamankan barangnya? Ya, kalau itu namanya tidak ada pembantuan setelah terjadinya kejahatan, tapi kalau setelah terjadinya kejahatan, itu ada kejahatan sendiri. Itu namanya ada kalanya dia adalah sebagai penadah, ada kalanya dia adalah penyimpan, menghilangkan barang bukti. Pendek kata tergantung itu. Kalau itu yang lain, ada kalanya tidak pidana pencucian uang, macam-macam bentuknya, tergantung pada perbuatannya. Saya kira gitu ya, inti pokoknya. Nah, dalam pembantuan itu ada menarik ya. Ancaman pidana bagi pelaku pembantu dikurangi 1/3 dari ancaman pidana pokok. Artinya apa? Artinya kalau dihukum
ancaman pidana dikurangi. Artinya termasuk kategori lebih ringan daripada pelaku pokok, gitu ya. Ringan itu ukurannya dikurangi sepertiga. Ya. Ancaman bukan penjatuhan pidananya, ancamannya. Saya kira begitu. Dan bagaimana dengan subjek hukum pidana supaya tadi turut serta tadi harus jelas. Ini penjelasan saya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, ini gambarannya tentang subjek hukum pidana atau orang yang melakukan perbuatan pidana, pelaku tindak pidana itu terdiri dari dua, orang dan korporasi. Korporasi ada dua, korporasi yang berbadan hukum dan korporasi non badan hukum. Ya. Ada yang berbadan hukum, ada yang non badan hukum. Sedangkan orang itu pelaku tunggal sendiri, tapi bisa pelaku penyertaan 2 orang atau lebih, ya. Baik itu tergantung penyertaan maupun pembantuan, seperti tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau skenario pelaku itu seperti ini. Pak, korporasi itu kan mestinya banyak orang pelakukan, tapi itu tidak boleh dipisah-pisah. Namanya korporasi itu adalah sebagai subjek hukum, maka harus dipandang dia adalah meskipun banyak orang tapi anggap satu. Apalagi yang berbadan hukum, meskipun banyak orang tapi dipandang satu. Ya. Siapa itu? Badan hukum. Ya. Meskipun banyak orang. Ya. Yang kalau di antara 2 orang atau lebih, banyak orang, tapi dia tidak diakui sebagai subjek hukum korporasi, atau dia tidak diakui sebagai badan hukum, maka banyak orang harus diselesaikan dengan tindak pidana penyertaan. Tapi kalau badan hukum banyak orang tidak bisa dikatakan sebagai penyertaan, tapi dia harus dipandang sebagai korporasi atau yang berbadan hukum atau korporasi yang non badan hukum. Ini harus diterangkan secara jelas ini ya. Maksud saya bedakan secara terang dan jelas. 2 orang lebih tidak terorganisir dalam korporasi, maka dia adalah 2 orang atau lebih penyertaan. 2 orang lebih melakukan kejahatan untuk dan atas nama korporasi, maka 2 orang atau lebih tadi adalah kejahatan korporasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau korporasi itu yang dilakukan itu bukan oleh korporasi, tapi pengurus yang menyalahgunakan korporasi? Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Jika terjadi pengurus yang menyalahgunakan jabatannya sebagai pengurus dari korporasi melakukan kejahatan demi untuk kepentingan dirinya dan juga demi untuk kepentingan korporasi, maka dalam bahasa hukum dikenal siapa yang harus bertanggung jawab. Satu adalah pengurus korporasi sebagai tanggung jawab pribadi, ya, pribadi pengurus. Yang kedua adalah pengurus korporasi yang adalah korporasi yang dimintai pertanggungjawabkan pada pengurus korporasi. Jadi ada 2 hal. Korporasi sebagai pribadi karena dia menyalahgunakan wewenang, tapi korporasi sebagai pengurus, pengurus untuk dan atas nama korporasi. Jadi bisa diadili sekali itu. Tapi kalau yang satunya dia bertindak untuk dan atas nama atau dengan kata lain mewakili korporasi. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian nanti atau saudara itu membaca dalam undang-undang ditemukan jika ini tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka akan dipidana 1, korporasinya, 2, pengurus korporasinya. Maka saya katakan itu nggak boleh ngomong begitu itu. Syaratnya 1, Pak, pengurus korporasi tidak dapat dipidanakan sendiri kalau dia tidak terbukti adanya menyalahgunaan kewenangan, menyalahgunaan jabatannya sebagai pengurus korporasi. Ya. Maka saya kritik itu. Ini pasal kayak gitu nggak boleh. Namanya korporasi ya korporasi. Kapan korporasi dimintai pertanggungjawaban sebagai korporasi? Kapan pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban korporasi? Sudah ada kaidahnya sendiri. Syaratnya apa? Pengurus harus menyalahgunakan wewenang atau jabatannya sebagai pengurus korporasi untuk kepentingan lain yang bukan kepentingan korporasi itu sendiri. Ya, itu syaratnya. Baik, saudara, maka kalau itu penyertaan, ya, kalau itu penyertaan itu masuk sebagai delik penyertaan, pelaku material menyuruh lakukan turut serta dan pelaku penganjur. Kalau pembantuan tadi sudah saya terangkan dia. Inilah skenario semua perbuatan pelaku yang kemungkinan yang paling sering terjadi kalau terhadap swasta. Kalau sudah korporasi, pastilah dia yang dihukum adalah pengurusnya. Salah, ya. Jadi
kalau korporasi itu melakukan kejahatan, yang dihukum siapa? Korporasinya. Tidak boleh pengurusnya. Kapan pengurus bertanggung jawab secara pribadi? Apabila pengurus menyalahgunakan wewenang atau jabatannya sebagai korporasi. Tapi kalau dia bertindak dan untuk atas nama korporasi, yang bertanggung jawab siapa? Korporasi. Ini penegasan saya seperti itu, karena dalam praktek nggak seperti itu. Pokoknya semua yang terkait dengan korporasi, pastilah yang dimasuk penjara pengurusnya. Terlalu berat pengurus ya. Jadi kalau pengurus yang harus bertanggung jawab semuanya itu terlalu berat ya. Tapi dalam hukum pembatasannya ada seperti itu. Baik, sekarang bagaimana kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa panitia PBS? Nah, saya uraikan, dan ini yang pertemuan sebelumnya saya juga sudah menguraikan ini. Hubungan hukum antara panitia PPJB, panitia pengadaan barang dan jasa, dengan peserta lelang, itu hubungan administrasi. Ini peserta lelang ya, hubungan administrasi. Ini dulu sudah pernah saya jelaskan seperti itu. Sedangkan hubungan panitia pengadaan barang dan jasa dengan mitra pemenang lelang, ya, mitra pemenang lelang, namanya hubungan administrasi satu sisi, dan sisi yang lain yang paling dominan dalam konteks ini mau saya garis bawah, namanya hubungan perjanjian atau hubungan kontrak atau hubungan keperdataan. Jadi ada beda di sini. Kalau administrasi itu persyaratan-persyaratan. Jadi kalau ada terjadi pelanggaran oleh, ini saya hapus dulu ini ya. Oh sorry, nggak usah dulu. Oleh panitia pengadaan barang dan jasa dengan peserta lelang, semuanya ada hubungan administrasi sampai ada putusan dok siapa menjadi pemenang lelang. Jadi kalau terjadi apa-apa di situ, taruhlah misalnya sering bertanya, hubungan dan sebagainya, semuanya harus diselesaikan dengan hukum administrasi karena hubungannya adalah hubungan hukum administrasi. Dan karena itu hubungan administrasi, maka siapa yang melakukan pelanggaran hukum, sanksinya adalah sanksi administrasi. Jadi sanksi administrasi terhadap kaitannya dengan peserta lelang, sanksinya adalah batal jadi peserta lelang. Sehingga dinyatakan dia tidak memenuhi syarat ya, atau dibatalkan ya. Kalau dia terlanjur menang, dibatalkan itu putusan itu. Itu namanya sanksi administrasi. Sedangkan kalau sudah menang, dia sudah dinyatakan menang, dan setelah nggak ada gugatan dan sebagainya sudah pemenang, maka keputusan dia pemenang itu adalah keputusan administrasi. Dan seterusnya, ketika dia harus melakukan hubungan hukum dengan panitia pengadaan barang dan jasa, maka semuanya hukum administrasi sampai kepada lahir namanya hubungan hukum perjanjian. Jadi kalau sudah ada tanda tangan kontrak di dalam konteks itu, maka lahirlah namanya hukum perjanjian atau hukum kontrak. Ya. Sejak kapan? Sejak ditandatanganinya itu, atau sejak dinyatakan dia berlaku. Ya. Kalau pada umumnya sejak ditandatanganinya itu mulai berlaku, tapi kalau misalnya mereka sepakat untuk menyatakan sejak dimulai tanggal sekian sampai selesai hukum perjanjiannya. Ya. Nah pertanyaannya, kalau misalnya ketika dalam perjanjian itu terjadi dari sejak tanda tangan sampai penyerahan akhir, dari tanda tangan sampai penyerahan akhir, semuanya tunduk pada hukum perjanjian. Oleh sebab itu, jika di tengah jalan itu menjadi masalah-masalah, mungkin tidak selesai dan sebagainya, semua diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian atau hukum kontrak. Jadi kalau ada yang keberatan, maka diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian. Maka chapter terakhir dalam hukum perjanjian, dalam kontrak itu, selalu diakhiri dengan jika terjadi perselisihan antar dua pihak, maka disepakati, diselesaikan secara musyawarah mufakat. Biasanya kayak begitu. Atau secara perdamaian. Atau mungkin ditunjuk namanya badan tertentu yang diminta untuk menyelesaikan itu. Atau mungkin ditunjuk lembaga yang ditunjuk, disepakati mana. Atau yang terakhir, kalau tidak akan dibawa ke kantor pengadilan. Atau ke pengadilan. Ya. Jadi semuanya itu diselesaikan berdasarkan hukum kontrak itu seperti itu.
Pak, boleh nggak itu pada saat hukum kontrak itu langsung dipidanakan? Oh, tidak boleh. Di situ belum ada pidana yang masuk. Di situ semuanya dari tanda tangan sampai penyerahan akhir semuanya adalah hukum administrasi, sebagian di antaranya, tapi yang dominan di sini adalah hukum kontrak, hukum perdata. Jadi semuanya diselesaikan hukum kontrak atau hukum perdata. Baik. Nah, sekarang turut serta. Bagaimana turut serta dalam konteks pengadaan barang dan jasa? Rambu-rambu yang tadi sudah mengenai turut serta tadi sudah saya jelaskan semuanya. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian sudah memisahkan kapan itu dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, semuanya saya kira sudah clear. Tapi harus saya beri penegasan begini. Turut serta dalam pengadaan barang dan jasa tidak identik dengan turut serta dalam hukum pidana. Ya. Jadi kalau ada orang turut serta atau lembaga, badan hukum dan sebagainya, korporasi dan sebagainya turut serta dalam pengadaan barang dan jasa, atau orang panitia dan sebagainya, itu tidak identik bahwa kalau dia terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, dia adalah turut serta dalam hukum pidana. Ini yang penting yang harus saya sampaikan. Ya. Jadi kalau misalnya dia musyawarah untuk mengambil keputusan, itu tidak bisa diartikan sebagai mufakat untuk berbuat jahat. Ya. Karena musyawarah untuk melakukan perbuatan pidana, musyawarah untuk melakukan perbuatan pidana itu ya musyawarah dalam arti penggunaan wewenangnya dalam lapangan hukum administrasi. Jika dalam proses pengadaan barang dan jasa adanya pertemuan atau pertemuan tersebut terkait dengan kepentingan persyaratan administrasi, misalnya laporan, konsultasi kepada panitia, itu tidak termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Dan tidak termasuk sebagai perbuatan turut serta dalam hukum pidana. Ini yang perlu saya luruskan. Ya. Jadi kalau misalnya mendatangi terus konsultasi, menanyakan tentang sesuatu hal apakah sudah diterima, atau mendatangi dalam rangka melengkapi surat-surat dan sebagainya, itu tidak identik dia sebagai turut serta dalam sebagai perbuatan hukum, melawan hukum. Dia tidak, atau kalau tulisan saya di sini, tidak sebagai termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, dan itu tidak termasuk perbuatan namanya turut serta. Ya. Karena itu memang harus begitu. Kalau misalnya orang ingin dapat proyek, ya pastilah dia akan cari informasi, minta penjelasan. Kalau dia ikut serta dalam lelang, bertanya syarat-syarat lelang itu apa? Apakah ini bisa sudah masuk sebagai syarat saya sudah sempurna atau belum? Terus kemudian apakah ini bisa, ternyata belum. Apakah ini bisa sempurna dengan cara begini? Nah, saya dengar, saya lihat, dan saya cermati, kemarin kan ketemu sama itu panitia pengadaan barang. Iya, saya ketemu untuk menanyakan itu. Itu termasuk penyertaan. Itu keliru. Ya. Jadi kalau yang seperti itu, ya itu sah-sah saja. Namanya orang bertanya agar supaya prosesnya, apa yang persyaratan administrasinya dilakukan lancar, ya sah-sah saja. Ini pernah saya memberi keterangan, itu kasus di Yogyakarta itu. Nah, kalau tanya begitu, itu nggak jadi masalah. Jadi kalau yang diserahkan misalnya dalam bentuk itu send melalui fax misalnya, atau melalui email, datang itu, ketika itu datanglah ketemu sama panitianya, email saya sudah diterima atau belum, dan seterusnya, dan nanya-nanya itu ya sah-sah saja gitu ya, karena itu bagian daripada kegiatan bisnis ya. Turut serta dalam hukum pidana melakukan tindak pidana korupsi diperlukan ada dua syarat. Syarat subjektif, syarat objektif. Sama tadi. Jadi kalau itu syarat objektif tadi, syaratnya apa? Ketemuan itu memang sama-sama niat untuk berbuat tindak pidana korupsi. Gitu ya. Jadi syaratnya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya suap, syaratnya apa? Harus ada deal antara pemberi suap dengan penerima suap. Dealnya apa? Penerima suap itu berjanji atau mau menerima hadiah atau janji, dia akan melakukan perbuatan dengan cara melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi kalau itu harus ada seperti itu. Tapi kalau itu sudah prosesnya sudah selesai, dia adalah menerima hadiah. Karena apa? Karena sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya dan seterusnya. Jadi harus jelas ya, konteksnya harus jelas, subjektif dan objektif. Jadi kriteria itulah nanti dipakai. Ada criminal intention atau sebut saja itu ada mens rea atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada mens rea itu ya tidak bisa dikatakan
itu melakukan perbuatan tindak pidana turut serta dalam perbuatan pidana. Ya. Jadi maka Pak, bagaimana kalau itu mens rea? Nah, kalau mens rea jelaslah dia ketemu dan sebagainya dalam rangka untuk tindak pidana. Berarti pertemuan itu pertemuan untuk melakukan tindak pidana untuk mencari kesepakatan karena masing-masing sama-sama untuk melakukan deal untuk berbuat jahat. Itu namanya suap, gitu ya. Deal berbuat jahat. Kalau itu jual jabatan namanya suap. Tapi kalau itu kalau itu sama-sama bermaksud untuk cari keuntungan yang merugikan negara, itu berarti bersama-sama untuk melanggar pasal 2 atau pasal 3 tindak pidana korupsi. Saya kira inti pokoknya di situ. Sekarang giliran yang ke-6 kita diskusi ya. Ini saya kembalikan pada Pak Rozak ya, Pak Atur ya. Kami persilakan kita diskusi konteks ini. Ya. Terima kasih Pak Atur. Ya. Iya, terima kasih banyak Pak Prof. Musakir. Jelas, terang. Salut Pak. Bisa menjelaskan tentang hal-hal yang tentang hukum kan, terang benderang lah kan. Mudah-mudahan peserta-peserta kan, ini ada peserta yang ingin bertanya ya. Dari Ibu Sonata Lukman. Sonata Lukman ya, silakan. Silakan diklik unmute Bu Sonata Lukman. Ya, mungkin kita lewati dulu Pak Prof. Yang kedua, Foryadi Setiama. Bapak Foryadi Setiama, kalau mendengar suara saya silahkan di unmute. Oh ya Pak. Silakan Pak. Ya, baiklah. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan. Selamat sore Pak Prof. Zakir. Selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore Pak. Ini Pak, ada sedikit yang saya tanyakan mengenai apa? Perkenalkan dulu, sebenarnya saya di UKPBJ Pak, di UKPBJ. Ya. Sebagai sharing lah istilahnya Pak ya. Ya. Untuk yang ada yang ingin saya tanyakan, ada nggak dasar kewenangan gitu Pak, terutama APH gitu Pak ya, APH dalam memanggil Pokja atau PPK atau PP dalam pengadaan barang dan jasa. Padahal kan jelas kalau kita ngacu ke Perpres pasal 77 itu kan APH kan meneruskannya ke APIP gitu Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak dasar kewenangan APH tersebut Pak dalam pemanggilan langsung ke Pokja atau ke PPK atau ke PP-nya Pak. Terus kedua yang saya tanyakan mengenai Undang-Undang Tipikor Pak. Tipikor ya, yang pasal 4 gitu Pak ya. Bahwasanya pengembalian kerugian negara, keuangan negara atau perekonomian negara itu tidak menghapuskan dipidananya atau perkara tersebut Pak ya. Nah, mengenai hasil di lapangan yang terjadi kadang-kadang LHP dari BPK itu kan kadang-kadang kita mendapatkan temuan Pak, seperti itu kan. Temuan yang terjadi pada PPK. Nah, apakah itu termasuk dari maksudnya yang tertuang dalam pasal 4 itu, atau ada klasifikasi khususnya mengenai yang itu Pak? Itu. Terus yang ketiga nih Pak, ada 3 pertanyaan, maaf nih Pak kalau banyak. Siap. Untuk klasifikasi tindak pidana korupsi dengan pidana umum Pak, atau administratif, terutama yang tertuang dalam Perpres kita, Perpres 16 itu kan bahwasanya kita dikenakan sanksi administratif ya, pasal 282 itu administratif atau hukuman disiplin. Nah, seperti itu. Yang saya tanyakan, ada nggak klasifikasinya Pak antara tindak pidana korupsi, administratif maupun pidana umum? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih waktunya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Prof? Apakah Ya, mau saya jawab dulu. Ya. Saya jawab dulu, nanti kalau ada teman yang lain yang bertanya, saya kira nanti bisa nyambung juga. Ya. Jadi saya jawab dulu biar dia pertanyaannya harus memerlukan penjelasan sebenarnya. Ya. Baik, saya akan tampilkan dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini tadi ya. Jadi dasar wewenang APH panggil Pokja. Jadi saya ingin jelaskan begini, asal muasal dari tindak pidana korupsi dari mana gitu. Asal muasal tindak pidana korupsi itu mestinya dalam bahasa hukumnya harus berasal dari hasil pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan ya oleh pengguna anggaran. Saya ulangi lagi, hasil sumber dari tindak pidana itu seharusnya bersumber dari laporan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan ya, penggunaan uang negara ya, dilakukan oleh pengguna anggaran. Nah, disitulah hasil audit yang dilakukan ini mestinya audit sumbernya itu adalah BPK-RI ya. Maka BPK-RI setelah dia memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi atau sudah diterima, sudah bagus, sudah diterima, atau melahirkan rekomendasi-rekomendasi. Atau yang ketiga adalah melahirkan dugaan terjadinya tindak pidana. Jadi ini tidak bisa nyelonong aja orang lembaga-lembaga lain tiba-tiba bongkar sendiri, nyari sendiri, dan sebagainya. Menurut saya nggak bisa. Kalau bahasa manajemen negara itu begini. Jadi kalau ada sebuah laporan pertanggungjawaban, ya, laporan pertanggungjawaban keuangan oleh pengguna anggaran, misalnya begitu, udah diserahkan resmi melalui atasan dan diserahkan kepada BPK-RI, berarti seluruh dokumen negara, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu menjadi tanggung jawab hukum kepada BPK-RI. Artinya apa? Kalau ada dokumen liar di luar itu dokumen liar tidak bisa dijadikan alasan atau tidak bisa menjadi dasar hukum untuk menetapkan misalnya saja dugaan terjadi tindak pidana dan sebagainya, nggak bisa. Karena laporannya sudah diserahkan kepada BPK-RI. Masa ada dokumen liar di luar gitu ya. Itu yang menurut saya agak janggal. Ini logikanya dari mana? Kalau ada laporan sudah dipertanggungjawabkan oleh undang-undang, bahkan oleh undang-undang dasar itu kepada lembaga yang oleh undang-undang dasar ditunjuk untuk memeriksa itu, namanya BPK-RI, maka laporan itu seluruhnya menjadi tanggung jawab BPK-RI. Tadi sudah saya sampaikan bahwa jika terjadi laporan berdasarkan audit umum terjadi sudah diterima dan sudah selesai, maka ada beberapa kemungkinan sudah diterima. Yang kedua adalah beberapa catatan untuk diperbaiki, ya. Atau yang berikutnya itu ada beberapa catatan terjadi maladministrasi untuk diperbaiki, atau terjadi maladministrasi yang merugikan negara supaya dikembalikan. Atau yang terakhir diduga terjadi tindak pidana. Gitu. Jadi di antara sekian itu hanya satu. Kalau itu ada dugaan tindak pidana, maka laporan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi kalau tidak ada, aparat penegak hukum tidak boleh mencari-cari. Kalau toh ingin mencari-cari dan sebagainya, nanya, langsung bikin surat kepada BPK-RI agar supaya dilakukan audit investigatif, ada dugaan terjadinya laporan pertanggungjawaban nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Kalau hasil BPK menyatakan bahwa, oh tidak ada, ya clear and clean. Gitu. Kalau diduga ada, berarti harus dengan audit investigasi tadi akan sebagai alat bukti bahwa itu adalah dugaan terjadi tindak pidana. Barulah kemudian tindakan penyidikan lanjutannya. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau misalnya APH itu tiba-tiba panggil Pokja saja? Nah, emangnya laporan pertanggungjawaban kepada BPK-RI itu ada catatan bahwa dia ada tindak pidana? Kalau tidak ada, nggak bisa dia manggil-manggil seperti itu. Gitu. Saya ulangi lagi, Pak, itu dasarnya diduga karena ini. Dari mana dokumen itu? Dokumennya diserahkan kepada
secara lembaga resmi diserahkan kepada BPK RI, kok dia ada laporan lagi di luar itu menjadi menarik. Gitu. Saya pernah mengatakan bahwa kalau itu terjadi seperti itu penghinaan terhadap institusi yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar, yang kemudian menjadi undang-undang namanya Undang-Undang BPK RI. Ya. Dia tugasnya adalah melakukan namanya audit terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara. Gitu. Itu yang harus kata kuncinya harus di sana. Gitu. Bukannya di kantor penyidik, misalnya polisi atau jaksa atau KPK. Bukan. KPK pun konsultasinya ke sana, bukannya bikin sendiri, nggak boleh. Apalagi carikan auditor yang lain. Nah, itu lebih nggak boleh lagi. Kalau itu dicarikan auditor yang lain, kalau sekarang sudah dinyatakan tidak boleh. Dan itu pasti pengadilan harus memutuskan itu ditolak. Karena yang mempunyai kewenangan mendeklarasikan itu hanya BPK RI. Saya kira itu sudah benar. Dan saya sudah menyatakan bahwa itu benar secara undang-undang dan secara konstitusi sudah benar. Dan oleh sebab itu yang seharusnya semua lembaga APH itu menghormati namanya adalah kalau laporan sudah diserahkan kepada BPK RI berarti seluruhnya tanggung jawab pada BPK RI. Jadi kalau ada keraguan-keraguan nanya ke sana untuk melakukan audit. Ini pernah saya rekomendasikan, ada beberapa daerah yang disental-sentil ke sana, kalau diperiksa ke sana kemari, nggak usah datang. Kamu datang dulu ke BPK RI, minta audit investigatif. Ternyata setelah diaudit investigatif nggak ada tindak pidana. Kalau itu nggak ada tindak pidana, ngapain datang-datang di panggilan itu? Karena itu sudah clear and clean oleh BPK RI. Jadi seperti itu prinsipnya. Ya. Jadi Pak, bagaimana kalau misalnya seharusnya APH itu manggilnya tidak boleh langsung ke Pokja, mungkin ke Habib misalnya, dan seterusnya. Ya kalau saya, ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Apakah ini proses itu sudah selesai laporan pertanggungjawaban keuangan atau masih di tengah jalan? Kalau di tengah jalan, artinya belum diserahkan kepada BPK, Habib tanggung jawab. Saya ulangi lagi, kalau belum diserahkan BPK, Habib tanggung jawab. Tapi kalau sudah serahkan BPK, sudah selesai, Habib tidak punya kewenangan lagi. Karena laporan sudah dinyatakan, sudah purna, sudah selesai pada tingkat internal, karena sudah diserahkan kepada lembaga eksternal BPK RI. Tapi kalau belum diserahkan, Habib bertanggung jawab, iya. Gitu. Karena apa? Karena Habib bertanggung jawab karena laporannya masih dalam proses. Kalau dalam proses-proses itu, Habib bertanggung jawab. Karena apa? Karena ada proses di situ. Ya. Saya ulangi lagi, masih dalam proses. Termasuk BPKP bertanggung jawab, iya boleh dimintai, boleh. Karena itu dalam proses. Tapi kalau sudah di paket itu sudah selesai diserahkan, itu 100% miliknya, atau bahasa saya 100% miliknya atau penguasanya di tangan BPK RI, maka orang lain tidak boleh menilai apapun di situ. Jadi kalau ada auditor yang melakukan audit lagi terhadap auditor BPK RI, inilah penghinaan terhadap lembaga BPK RI. Saya minta dulu adalah itu dipanggil dia, diuji dengan BPK RI, supaya jelas kalau dia yang auditor ini nggak benar, berarti penghinaan terhadap BPK RI. Mestinya semuanya itu harus ke BPK RI, laporannya sudah diserahkan gitu ya. Kalau belum diserahkan, silahkan pada lembaga masing-masing, ya internal masing-masing melakukan apapun silahkan gitu. Karena itu kewenangan, ya kewenangan internal, termasuk Habib dan sebagainya. Laporan bagus supaya meluruskan sesuatu laporan yang belum beres, luruskan ya. Andai kata terjadi tindak pidana pada saat itu boleh, silahkan dilaporkan, tapi dalam proses loh ya. Tapi kalau sudah diserahkan, yaitu baliknya sumbernya adalah BPK RI. Gitu. Tetapi syaratnya juga harus dihormati juga kalau BPK sudah dinyatakan bahwa clear and clean, ya harus sudah selesai. Jangan dicari-cari lagi ini kurang ini, tanda tangannya kebalik dan sebagainya. Itu urusan sono, nggak usah dimasukkan lagi. Karena kita harus menghormati lembaga itu. Gitu. Itu yang pertama ya Pak ya. Jadi APH panggil Pokja nggak boleh, gitu ya. Harus dia dasarnya adalah laporan pertanggungjawaban dari pihak BPK RI. Apakah suatu laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara itu sudah clear atau belum? Kalau belum, dia akan dibenahi, disempurnakan. Kalau sudah sempurna, ya sudah selesai di situ karena sudah sempurna. Gitu. Pertama, yang kedua Undang-Undang Tipikor itu pasal 4 itu bagaimana Pak? Karena dalam pasal 4 itu dikatakan begini bahwa kalau mengembalikan uang negara itu tidak menutup wewenang untuk menuntut. Ya. Nah, saya ingin jelaskan begini. Apa artinya
mengembalikan uang negara. Ini harus jelas. Tadi sudah saya sebutkan, BPK RI itu hasil laporannya terjadi maladministrasi. Benahi, udah selesai, laporannya dibenahi. Supaya secara administrasi sudah tepat dan akurat. Tapi kalau ada lagi tulisan yang mengatakan bahwa terjadi maladministrasi, menimbulkan kerugian negara, kembalikan. Pasti akan ditujukan kepada pengguna anggaran di situ. Kembalikan. Nanti siapa yang dituju BPK pasti nyatat di situ. Siapa yang harus mengembalikan ada di situ pejabatnya. Jadi kalau dikembalikan, clear and clear. Ya, maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada rekomendasi itu kewajibannya adalah melaksanakan rekomendasi secepat kilat atau secepatnya. Dan kalau itu mau dikembalikan, kembalikan secepatnya dan laporan kembali kepada BPK RI agar supaya di dalam laporan pertanggungjawaban mengenai nomor sekian itu dinyatakan terbit surat yang menyatakan clear and clean, sudah diberesin dan sudah sempurna. Jadi kalau sudah itu selesai, itu plus semua perkaranya. Jadi tidak boleh penyidik itu ngotak-ngatik lagi, nggak boleh. Jadi kalau sudah oleh BPK menyatakan clear and clean, ya sudah dinyatakan harus sudah selesai. Pak, itu berarti mengembalikan uang tadi itu termasuk bagian daripada pasal 4. No, karena belum ada tindak pidana. Pengembalian kerugian negara itu dalam konteks pengembalian itu karena tindak pidana. Saya ulangi lagi, dalam pasal 4 itu konteksnya pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3. Saya ulangi lagi ya. Kerugian negara dalam pasal 4 itu yang dimaksud adalah kerugian negara sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3. Kerugian negara dalam pasal 2 dan pasal 3, ayat 1 dan pasal 3 adalah kerugian negara karena tindak pidana korupsi. Nah, kalau nggak ada tindak pidana korupsinya tidak ada, kenapa mengembalikan negara itu tetap dituntut? Ya nggak bisa. Itu tadi. Nah, pertanyaan pokoknya sekarang adalah kapan sesuatu kerugian negara dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi? Kalau saya ditanya, saya jawab pada saat kerugian negara itu dinyatakan tindak pidana korupsi oleh BPK RI. Berarti hasil audit investigasi pro justisia untuk kepentingan penegakan hukum. Kalau itu sudah dinyatakan, hasil audit investigasi dinyatakan terjadi kerugian keuangan negara, maka diserahkan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum mengangkat itu sebagai penyidikan, itu artinya dugaan kuat bahwa itu terjadi tindak pidana korupsi, maka pengembalian kerugian negara tidak menutup wewenang untuk melakukan penuntutan. Tapi kalau itu semuanya belum ada, maka dia tidak bisa dikatakan kembalikan keuangan negara, kembalikan juga nggak menjadi masalah. Saya masih ingat terakhir saya pernah memberi keterangan itu, ya itu terjadi di Kalimantan, dan saya telah memberi keterangan dan saya katakan sudah semua sempurna dikembalikan dan semua sudah dikembalikan. Saya katakan clear and clean, sudah selesai. Selebihnya itu urusan administrasi. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau saya berpendapat seperti itu sehingga harus jelas. Pasal 4 itu konteksnya adalah harus dinyatakan sudah tindak pidana. Siapa? Minimum itu dari minimum itu dari BPK RI. Paling tinggi, paling kuat tentu saja dari BPK RI terjadi kerugian negara dan itu oleh penyidik dinyatakan sebagai telah dilakukan penyidikan. Berarti itu dugaan terjadinya kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Pak, bedanya klasifikasi antara tindak pidana tipikor, tindak pidana umum, dan tindak pidana administrasi itu bagaimana? Karena korelasinya nanti itu berbeda-beda. Nah, ini yang paling sulit saya jawab ini pertanyaan ini. Karena dalam dunia penegakan hukum itu pokoknya uang negara semuanya korupsi. Ini yang saya bantah berkali-kali, tapi saya selalu gagal untuk bisa menerangkan secara tepat. Gitu. Karena kalau ditanya kepada aparat penegak hukum yang wewenang menangani tipikor, itu semua mengatakan korupsi, gitu ya. Padahal saya katakan itu bukan korupsi, korupsi Pak, itu kerugian negara. Gitu. Tadi sudah saya sebutkan itu.
BPKRI aja ngomong, ini maladministrasi kerugian negara. Tapi itu sumbernya maladministrasi, benahi ruginya dikembalikan. Sekian ini. Maka di situ sudah ditunjuk pejabat yang wajib mengembalikan ini. Sudah ada semuanya. Jadi kalau itu kerugian negara, ya itu berarti administrasi. Tidak bisa dipidanakan. Tidak bisa dipidanakan. Jadi itu prinsipnya begitu. Dan kalau sekarang ini semua yang terkait bau rugi, bisnis BUMN rugi, itu juga kerugian negara, maka dia tipikor. Jadi ngawur-ngawur kalau menurut saya. Ya lihat dulu bisnisnya kayak apa gitu loh. Kalau itu memang keputusan bisnis kok tipikor, ya nggak bisa ya. Keputusan bisnis harus dilihat secara bisnis. Kalau bisnisnya rugi, ya rugi gitu ya. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat kasus Pertamina yang dilakukan oleh Direktur Pertamina, Ibu Karen, ya, dan akhirnya sampai Mahkamah Agung itu sudah terselesaikan bahwa itu keputusan yang dilakukan oleh Dewan Direksi itu adalah keputusan bisnis, dan keputusan bisnis menimbulkan kerugian, dan ternyata berdasarkan standar hukum bisnis, standar menjalani kegiatan bisnis semua sudah dilakukan, standar korporasi semua sudah dilakukan, standar bisnisnya sudah dilakukan, analis bisnisnya meleset, dan itu bukan sebagai tindak pidana korupsi, tapi itu adalah resiko dari bisnis. Resiko bisnis. Ya, jadi harus beda lagi itu, Pak. Jadi resiko bisnis tidak identik dengan tindak pidana korupsi itu. Pak, itu yang masuk kualifikasi tindak pidana umum atau yang administrasi? Ya kalau menurut saya lihat aja itu tindak pidananya. Kalau hari ini agak sulit, Pak, karena semua yang terkait kerugian negara hampir semua dicaplok dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan hampir semua perbuatan pidana terhadap pegawai negeri penyelenggara negara hampir semuanya masuk tindak pidana korupsi. Ya, hampir semuanya, nggak ada peluang yang lain-lainnya. Tapi kalau dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 3199 oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 71 itu ada dua. Suap itu ada dua, suap yang korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, suap yang delik umum itu ada. Jadi kalau nyuap-nyuap KTP 50.000, 100.000, tidak pidana umum. Ya. Kalau suap yang menimbulkan akibat kerugian negara, tindak pidana khusus. Jadi jelas pada saat itu. Tapi reformasi ternyata mengubah undang-undang, dibikinlah semua kerugian, semua tindak pidana suap adalah tindak pidana korupsi. Jadi akhirnya repot sekarang ini. Sampai saya mengatakan bahwa kenapa harus semuanya tidak pidana korupsi? Sehingga pasal-pasal 2, pasal 3 itu larisnya luar biasa. Dari sekecil apapun sampai sebesar apapun semua dipakai dengan tidak pidana korupsi. Saya ingatkan, saya pernah membantu orang korupsi yang nilainya rendah banget. Berapa itu? 1.820.000. Ya. Bahkan di bawah itu ada 740. Itu adalah tidak pidana korupsi. Terakhir juga, itu yang pernah itu. Yang terakhir itu saya membantu orang, kepala sekolah itu minta sumbangan untuk beli mebeler karena mau kan membuka kelas pagi, kelas sore dihapuskan, kelas pagi nggak punya mebeler, maka minta sumbangan untuk beli mebeler. Gitu. Begitu dia minta sumbangan, dikumpul itu, setelah dikumpul ditangkap polisi, dan polisinya buka kotak amaliyah itu, dibuka isinya 32 juta. Padahal sudah pesan mebeler untuk itu, gitu ya. 30 juta itu untuk bayar mebeler. 32 juta disita, terus dipakai alat bukti untuk tidak pidana korupsi. Apa tindak pidana korupsinya? Itu adalah melakukan kutipan-kutipan. Dan orangnya diadili di pengadilan tipikor. 30 juta nggak diapa-apain, dia masih utuh, masih dalam kotak, yang buka itu adalah malah penyidik. Gitu. Karena itu sumbangan sukarela untuk beli mebeler. Gitu. Karena apa? Ini kepala sekolah sudah ngajuin 2 kali tahun anggaran, ditolak terus, nggak dipenuhi. Karena itu, begitu mebeler nggak dibeli, diambil polisi, dijadikan alat bukti, maka peserta sekolah tadi 1 semester gelar masuk pagi, tapi belajar di tikar, ya, pakai tikar dia, beli tikar atau bawa tikar. Itu orangnya, kepala sekolahnya masuk penjara. Masuk penjara atau diadili di pengadilan tipikor. Saya bantu dia. Saya bilang, Pak, kalau kayak begini tidak harus masuk penjara. Jadi kalau boleh saya katakan, itu masuk tindak tipikor, tindak pidana umum atau tindak pidana administrasi atau administrasi. Ya.
Ya kalau saya katakan itu administrasi saja. Tapi kalau misalnya itu dikatakan tidak pidana, di mana jahatnya orang meminta sumbangan untuk beli mebler, bantu sekolah untuk beli itu. Sementara sekolah kepala dinas nggak atensi terhadap itu untuk pendidikan anak-anak, malah masuk penjara gitu ya. Jadi agak membingungkan saat itu. Ya, jadi itu agak sumir ya. Karena apa? Karena kebijakannya target tindak pidana korupsi itu dipakai. Jaksa itu kalau dulu ya, kalau mungkin sekarang sudah berganti ya. Zaman dulu itu kalau jaksa sudah menangani 4 tindak pidana korupsi, maka dia boleh jadi kajari. Sehingga kalau belum masih kurang 2, gimana caranya cari orang-orang supaya korupsi itu gimana gitu. Akhirnya dicarilah itu tindak pidana, masukkan korupsi aja gitu. Akhirnya kalau dia berhasil masih kurang 1 lagi. Usianya sudah menjelang pensiun, nanti kalau nggak jadi kajari bagaimana? Nyari lagi gitu. Sehingga yang administrasi dikorupsikan. Udahlah. Jadi yang dulu namanya nyuap itu orang nyuap kepada aparat penegak hukum. Bahkan bisa jadi aparat penegak hukum nyuap agar supaya jadi perkara korupsi. Jadi, waduh, pokoknya menjadi masalah lah dalam satu konteks itu. Jadi saya ingin sampaikan tadi penjelasannya bahwa kalau itu tindak pidana umum, tipikor dan sebagainya tergantung pada analisis terhadap perbuatannya itu ya. Karena tadi sudah saya katakan tindak pidana ada satu lagi misalnya tindak pidana khusus ya. Jadi kalau tidak pidana khusus lagi, yang lain misalnya tidak pidana di bidang keuangan negara, itu ada lagi juga masuk di dalamnya. Gitu. Ya, nah, ini saya punya pengalaman sedikit ya, supaya yang bertanya tadi memberi penjelasan yang lengkap buat saya gitu ya. Suatu saat ahli-ahli pidana kumpul di Jakarta, menganalisis terhadap masalah uang BLPI. Ya, pada saat itu BLPI. Orang mengatakan semuanya tidak pidana korupsi gitu. Ini semua ya. Ahli hukum yang datang 22 orang, ahli pidana se-Indonesia. Ada dari Medan dan semuanya kumpul. Pada saat itu saya masih ingat itu. Ini semua tidak pidana korupsi. Saya angkat tangan sendiri. Tidak bisa. Ini akan ada tindak pidana korupsi, mungkin ada. Tindak pidana umum mungkin ada. Tidak pidana perbankan mungkin ada. Tidak pidana asing mungkin ada. Semuanya ada. Dan saya melihatnya ada semuanya. Tapi karena mayoritas begitu, mau diambil keputusan, saya angkat tangan lagi. Jangan diputuskan. Dan putusan tidak boleh mayoritas minoritas. Yang diputus harus benar dan salah. Itu tidak boleh mayoritas. Saya minta ditinjau kembali. Tidak semuanya BLP itu tidak pidana korupsi. Bisa tidak pidana perbankan. Dan akhirnya saya menghargai pendapat banyak, terus aku keluar saya supaya tidak ikut ngambil keputusan. Diputuskan bahwa itu semua tidak pidana korupsi. Begini Pak, setelah ujungnya dibentuk tim kecil menganalisis apakah semua kasus BLB itu tipikor atau bukan. Ternyata ditemukan bahwa ada tipikornya, ada tindak pidana umumnya, dan ada tidak pidana perbankannya. Akhirnya pendapat saya benar kan, walaupun saya seorang loh ya. Pada saat itu saya seorang ya, diserang banyak orang. Oh tidak bisa. Saya reputasi saya bahwa saya analisis sudah melakukan bahwa itu tidak semuanya tipikor. Ada bermacam-macam tidak pidana. Ternyata terbukti. Gitu. Nah, saya ingin sampaikan pada Bapak yang bertanya tadi bahwa ya intinya seperti itu, Pak. Jadi kalau ada gerakan bahwa itu semuanya tipikor itu nggak benar, gitu ya. Harus dijelaskan bahwa ini termasuk tidak pidana umum, ya. Misalnya yang terakhir tidak pidana asuransi, tiba-tiba jadi tipikor. Yang satunya lagi adalah tidak pidana asuransi tipikor, tidak pidana ini tipikor. Semua tidak pidana, padahal sudah ada undang-undangnya. Tidak ada perbankan tipikor. Jadi semuanya tipikor. Jadi kalau itu dilakukan karena uang, tidak minta maaf. Jadi kalau itu nggak perlu ada OJK, karena OJK melakukan penyidikan terhadap tindak pidana jasa keuangan, gitu ya. Padahal semuanya itu yang terkait uang-uang itu jasa keuangan itu wewenang penyidiknya adalah OJK, dan OJK tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan tipikor, hanya terhadap jasa keuangan saja. Dan asuransi adalah jasa keuangan. Jadi agak membingungkan. Sampai hari ini saya agak bingung. Dan alhamdulillah beberapa putusan itu mulai diklasifikasi. Gitu. Kalau tidak pidana perbankan, ya perbankan loh, nggak usah pidana korupsi. Ya mungkin Pak, jadi karena tipikor itu anggarannya agak cukup sehingga banyak ditipikorkan gitu ya. Maka pernah saya usulkan sebaiknya tipikor nggak perlu di anggaran khusus, nggak perlu. Ya anggaran biasa saja. Saya yakin kalau anggaran tidak pidana umum itu dibengkakkan, mungkin semuanya menjadi tidak pidana umum, Pak. Tergantung pada anggarannya lebih banyak yang mana gitu. Jadi rasanya kurang adil ya. Saya kira begitu jawaban saya agak panjang, mudah-mudahan nanti dapat menginspirasi teman yang lain ya.
Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Prof. Salut dan sangat mencerahkan nih. Mudah-mudahan tadi Bapak yang bertanya bisa tercerahkan. Terus yang kedua ada Ibu Andi Armiati Memi. Iya. Ibu Andi Armiati Memi, kalau mendengar suara saya, silahkan unmute. Siap, Pak. Peserta yang lain, Oh, ya. silahkan. Siap. Ya, ini Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Suaranya agak kecil, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Moderator, Pak Prof, ada beberapa Terima kasih. pertanyaan yang saya mau bertanya di sini terkait keikutsertaan pasal 55 dan pasal 56. Di sini kadangkala ini pada saat pejabat pengadah, contohnya pengadaan yang penunjukan langsung itu ternyata terjadi kelalaian oleh pihak pengadah, panitia pengadaan gitu. Ternyata hal ini terbaca diperiksa oleh aparat penegak hukum dan PA-nya itu ikut keseret. Nah, jadi dalam hal ini apakah dengan SK pendelegasian kewenangan terhadap pejabat pengada yang diberikan kepada pejabat pengada itu akibat kelalaiannya tetap berdampak kepada PA-nya, gitu. Terus yang kedua Pak, saya mau menanyakan. Kadangkala dalam suatu kegiatan atau SK kegiatan itu ada operator, di mana operator itu biasanya hanya melakukan penginputan data. Apabila terjadi kesalahan data dari hasil penginputan atau dirubahnya data, apakah tetap operator bertanggung jawab sementara dia dilibatkan sebagai ikut serta sementara dia hanya berdasarkan data yang diberikan oleh tim teknis, gitu. Dan dia mendapat perintah untuk melakukan perubahan data tersebut. Ya, terus yang ketiga Pak, saya mau nanyakan Pak Prof, ini terkait pejabat pengada. Jadi apabila ada pertemuan setelah terjadinya penandatanganan kontrak, apakah pejabat pengada dapat ditarik sebagai tindakan tipikor terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengada? Begitu mungkin Pak Prof pertanyaan saya. Iya. Makasih banyak Pak Prof ya. Makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya catat dulu apakah sebagai tipikor ya. Baik, saya ingin jawab ya. Yang pertama terkait dengan pasal 55 tadi terjadi kelalaian ya. Kalau misalnya saja ada suatu kelalaian yang sebut saja ada lembaga pengada itu tadi sudah mulai gerasi penuh dari pimpinannya atau lembaga atau dari PA, apakah kalau terjadi kelalaian itu PA ikut bertanggung jawab? Jadi prinsipnya begini, kalau orang delegasi atau memberikan delegasi itu berarti penyerahan kewenangan. Kalau sudah diserahkan berarti dari yang punya wewenang diserahkan kepada yang lembaga tertentu, maka penyerahan wewenang adalah tanggung jawab yang diserahkan. Jadi istilah bahasanya kalau kewenangan diserahkan kepada yang bersangkutan, ya jadi ya segala sesuatu yang dilakukan yang bersangkutan ada tanggung jawab yang bersangkutan gitu ya. Jadi tidak bisa ditarik masuk kepada PA. Nah ini dasarnya apa? Mungkin Ibu akan bertanya begitu, dasarnya apa gitu. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa kalau sudah delegasi sudah diberikan, kewenangan sudah didelegasikan, berarti tanggung jawab penerima delegasi. Kalau delegasi itu terjadi sebut kelalaian atau yang lainnya, maka ya tanggung jawabnya adalah yang menerima delegasi. Kalau dia lalai, dasar hukumnya asasnya begini, siapa yang berbuat, dia bertanggung jawab. Ya. Nah kalau terjadi kelalaian, siapa yang berbuat? Penerima delegasi, ya penerima delegasi bertanggung jawab. PA-nya nggak lalai, tidak lalai, maka PA tidak bisa dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena PA ini kalau sudah delegasi, ya sudah selesai. Selesainya apa ya? Delegasi itu. Jadi itu susunannya seperti itu. Yang tadi juga kalau pakai term pasal 55 tadi, lahirlah juga sama. Apakah kalau misalnya terjadi
tidak pidana korupsi terkait dengan kelalaian karena sudah didelegasikan tadi, dari mana PA itu ditarik masuk? Kalau tarik masuknya adalah karena dia memberi delegasi, maka ini masuk dalam ranah hukum administrasi. 100% namanya hukum administrasi. Tugas-tugas itu nggak mungkin dilakukan oleh PA semuanya, kan, itu harus didelegasikan. Karena sudah didelegasikan dan orang yang didelegasikan ini sudah dipercaya untuk melakukan itu, berarti seluruhnya menjadi tanggung jawab penerima delegasi. Dan tidak bisa ditarik PA-nya, nggak bisa. Kalau ditarik PA ke atas lagi, PA ke atas lagi, PA ke atas lagi, semuanya tanggung jawab presiden. Karena prinsipnya eksekutif itu tingginya presiden. Ya apa, presiden harus bertanggung jawab terhadap semua kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Jadi kalau misalnya ada kepala daerah naik menjadi menteri dalam negeri, naik menjadi menteri keuangan, naik juga menteri presiden, apa ya begitu? Gitu. Kan nggak boleh. Yang ke atas sampai presiden namanya hukum administrasi atau pertanggungjawaban administrasi. Kalau itu ya, PA itu bertanggung jawab secara administratif. Ya, karena dialah yang mendelegasikan. Tetapi secara pidana asasnya tadi siapa yang berbuat dia bertanggung jawab. Kalau perbuatan dilakukan dan kelalaian dilakukan oleh penerima delegasi, maka tanggung jawabnya adalah penerima delegasi. Kalau dipidanakan, mana ada dia terkait dengan namanya adalah penyertaan. Dalam arti penyertaan adalah, tadi sudah saya sebutkan, penyertaan itu harus ada dua syarat. Syarat subjektif dan syarat objektif. Apakah PA itu juga memiliki niat berbuat jahat? Atau penerima delegasi juga akan mempunyai niat berbuat jahat? Jadi kalau kelalaian itu dalam tindak pidana korupsi, terutama dalam pasal 2, pasal 3, itu tidak ada namanya kelalaian, itu harus kesengajaan semuanya. Ya. Kalau kelalaian itu masuk ranah hukum administrasi. Khusus pasal 2, pasal 3 adalah melawan hukum, itu sengaja melawan hukum. Menyalahgunaan wewenang, itu sengaja menyalahgunaan wewenang. Kalau melawan hukum itu konteksnya itu adalah tidak ada. Semuanya adalah kesengajaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kalau SK kegiatan operator input data, data itu ternyata ditarik kembali, diralat bersumber dari sumber dari tim teknisnya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, saya ingin jelaskan gini. Boleh nggak itu meralat data? Kalau pertanyaannya tidak boleh, kalau sudah dilakukan dan sudah di-input, yang sudah dimasukkan dalam sistem dan itu sudah di-close, nggak boleh ditarik-tarik kembali. Kalau ada, ini saya tidak tahu persis, kalau ada peraturan yang mengatakan demikian, berarti mengubah data itu adalah salah. Meskipun sumbernya dari pemberi informasinya dari tim teknis. Nggak boleh. Tapi kalau itu ada, kewenangan masih bisa mengubah input data, asalkan sumber dari aslinya tim teknis itu memang diubah, maka itu boleh, tidak melawan hukum atau boleh begitu. Maka operator tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Itu satu. Jadi prinsipnya seperti itu dulu. Jadi kalau itu tergantung boleh atau tidak boleh. Ya. Kalau itu boleh, berarti kalau terjadi kesalahan, bukan kesalahan pada input, penginput, tapi kesalahannya adalah para penyetor atau pemberi data yang salah tadi. Jadi kalau diubah dari yang salah kemudian menjadi benar atau yang benar menjadi salah dan seterusnya, itu tanggung jawab adalah orang yang memerintahkan untuk mengubah data. Dan itulah pentingnya, Ibu. Jadi kalau ada seperti itu, pentingnya yang disebut sebagai berita acara perubahan. Ya. Jadi operator itu dia mesti siapin dong berita acaranya. Jadi kalau dia sudah memasukkan input data, di print out dan seterusnya, apakah ini produk ini sudah sah sesuai dengan data yang kami masukkan? Oh ya sudah, tanda tangan semuanya, selesai. Gitu. Jadi kalau kita khilaf terhadap itu, ya kadang-kadang nanti dicaplok-caplok atau dicakot-cakotnya itu, ya nggak boleh. Menghindari itu sebaiknya kepada operator itu harus diberi juga istilah namanya adalah ya kehati-hatian gitu ya. Jadi kalau dia sudah menginput ke dalam satu sistem, maka di print out dulu, diserahkan kepada penyetor data tadi, tim teknisnya, baru apakah ini sudah benar? Kalau sudah benar, mohon tanda tangan. Kalau dia sudah tanda tangan, barulah tim teknis, barulah kemudian penginput tadi tanda tangan dan clear, jadi dokumen bahwa itu adalah sudah benar. Yang kedua, kalau terjadi perubahan tadi juga sama seperti itu. Apakah ini sudah sesuai dengan data
yang diberikan tim teknis tentang perubahan itu sudah di print out, tanda tangan. Saya sarankan begitu Bu, supaya ya masing-masing harus bertanggung jawab gitu. Kalau sudah seperti itu, sudah ada berita acara seperti itu, berarti clear and clean. Tanggung jawab sepenuhnya adalah pemberi input. Pejabat pengada tadi, pertemuan dengan mitra. Jadi saya sudah sampaikan tadi, apapun dia pertemuan dalam rangka untuk kesuksesan pengadaan barang dan jasa, menurut saya adalah tidak termasuk bagian daripada konspirasi melakukan tipikor. Tapi kalau dia musyawarah, bagaimana memalsu dokumen, bagaimana memarkup data dan memarkup harga dan sebagainya, kalau itu sebagai tindak pidana. Bedanya di situ. Jadi saya ulangi lagi, kalau itu semata-mata memperlancar proses dari pengadaan barang dan jasa, ketemuan seperti itu sah. Ya. Melawan hukum? No, itu adalah tidak melawan hukum. Apakah itu kriminal? Tidak, itu bukan termasuk tindak pidana kriminal. Ya, jadi seperti itu. Tapi bukan tipikor. Ya. Tapi sebaliknya, kalau musyawarah datang menemui ini adalah untuk bagaimana cara memarkup anggaran ini agar supaya anggarannya gede, nanti kalau selisihnya keuntungan bagi-bagi ya, nah kalimat itulah yang bisa mengarah pada perbuatan-perbuatan yang mengarah pada tindak pidana lah, itu bisa korupsi, bisa yang lain. Demikian keterangan jawaban saya, Bu. Makasih, moderator. Okay. Ya, terima kasih Pak Prof. Mudah-mudahan Ibu Armiati Memi bisa menangkap maksud dari Pak Prof. Nah, izin mungkin dua pertanyaan, penanya tadi sudah dijawab secara tuntas lah kan oleh Pak Prof. Nah, saya izin sama Pak Mulis, waktu mungkin sudah jam 5.42 kan, saya lihat di chat Pak. Ada di chat beberapa pertanyaan. Ya, di chat. Oke. Nah, ini tadi ada sudah dijawab dari Ibu Armiati, sudah dijawab. Terus namun APH masih tetap memanggil tindak lanjut BPK. Nah, mungkin singkat padat, ini yang sedang lagi hangat-hangatnya ini Pak Mulis kan. Ya, Pak Mulis mungkin juga tahu yang kasus di Aceh, Pokja pemilihan itu menggugurkan peserta dan dituntut 20 juta dan sudah ada keputusan yang tetap. Terus dituntut imaterial senilai 1 miliar. Dan sudah ditetapkan juga sama pengadilan. Ini gimana Pak Prof? Kira-kira. Ya, jadi begini, itu sesungguhnya keputusan itu keputusan administratif ya. Jadi kalau keputusan administratif dilakukan oleh pejabat publik itu ya gugatannya ke petun ya. Kalau itu ada petun ya. Kalau enggak ya kepada lembaga yang punya kewenangan untuk itu. Ya. Jadi prinsipnya harus dinilai dulu apakah keputusan itu sesuai dengan aturan hukum atau tidak, melampaui wewenang atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau keputusan itu ternyata melawan hukum, administrasi, berarti keputusannya adalah harus dibatalkan. Ya. Kalau keputusan dibatalkan, berarti akan menimbulkan kerugian. Jadi kalau seorang calon itu kerugiannya apa? Material dan imaterial. Ya. Kerugian material itu bisa dituntut, imaterial juga bisa dituntut, karena itu menyangkut reputasi nama baik seseorang. Jadi kalau andai kata dipulihkan kembali pun reputasi dia sudah cacat lah gitu, karena sudah mengalami proses pembatalan itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dia dituntut ganti rugi imaterial 1 miliar begitu ya kalau ganti rugi imaterial itu bisa agak sulit diukur, tapi ganti rugi material yang bisa diukur ya. Selama dia mengurus sampai pada tingkatan itu, berapa rugi yang harus dikeluarkan duitnya. Kalau imaterial saya kira itu bisa diterima, mengenai jumlah itu tergantung lingkungan di tempat mana perbuatan itu dilakukan. Dan imaterial itu artinya apa? Image publik yang terkait dengan perbuatan istilahnya pembatalan itu memang membangun image yang buruk buat yang bersangkutan,
Dan seandainya dia dimasukkan kembali di SKI kembali, itu sudah cacat, dia tidak lagi itu. Jadi itu wajar kalau ada kerugian imaterial seperti itu. Demikian. Ya, terima kasih banyak Pak Prof Ya. atas pencerahannya. Kan kebetulan masjid di dekat rumah saya udah mulai bunyi, udah mendekati maghrib. Oke. Nah, Oke. izin Pak Mulis, kan mungkin penjelasan Pak Prof sangat mencerahkan, terang, jelas. Namun karena waktu juga, mudah-mudahan di lain kesempatan Muji Share masih bisa menghadirkan Pak Prof, Musakir, agar bisa lebih menggali lagi kiat-kiat bagaimana menjadi pelaku pengadaan yang bisa memitigasi risiko dari segala keputusan-keputusan. Terima kasih banyak Pak Prof, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Amin, amin. Ya. Siap, Bang Arthur. Terima kasih Pak Prof Muzakir. Saya mewakili Pak Muji Santosa yang belum bisa hadir sampai sore hari ini, mengucapkan terima kasih. Dan memang pembahasan ini adalah tidak mungkin cukup dengan 1,5 jam. Sudah juga diperpanjang tadi sampai dengan 15 menit. Mudah-mudahan ini sangat jelas sekali ya, gamblang sekali. Memang antara, mungkin kita hanya bicara antara teori, tapi dengan di kenyataan memang sangat jauh berbeda ya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita dan mengambil tindakan ya, sikap untuk jika ternyata terjadi di lapangan bagaimana gitu. Jadi kalau saya melihat tadi, alangkah lebih baiknya di tatanan proses itu terlibat inspektorat gitu kan, tapi terlibat di dalam proses pengadaan barang jasa sebelum sampai ke BPK yang terlapor itu. Mungkin begitu Pak Prof Muzakir, mudah-mudahan sehat selalu dan bisa bergabung di lain kesempatan dan memberikan pencerahan di lain kesempatan. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya, sampai ketemu lagi. Pak Muzakir. Ya, saya ingin sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan itu, kalau orang hukum itu istilah bahasanya adalah bicara seharusnya. Jadi saya tidak bicara dengan kenyataannya. Ya. Kalau orang hukum atau ahli hukum itu bicara yang senyatanya, ahli hukum nanti akan berbicara sebagai justifikator, ya, untuk menjustifikasi perbuatan orang. Ya. Saya nggak mau yang seperti itu, sehingga walaupun apapun yang terjadi, kalau hukum mengatakan A, yang lain mengatakan X, Y, Z, berarti saya harus mengatakan X, Y, Z itu salah. Yang benar adalah hukumnya A ya A gitu. Jadi prinsipnya begitu. Perkara saya ngomong A tidak sesuai, maka itu alat kita untuk berjuang untuk meluruskan praktek yang mestinya A kok dibikin X, Y, Z gitu loh. Jadi kita semuanya harus melakukan perlawanan terhadap itu. Ini cara saya untuk bisa teman-teman sekalian yang terlibat atau yang hadir ikut serta dalam kegiatan workshop ini, sehingga memperoleh namanya adalah tameng hukum, atau istilahnya alat untuk melindungi diri kita. Kalau itu berbuat yang seperti itu salah, maka kita lakukan seperti ini. Seperti tadi saya katakan, kok dicaplok sebagai penyertaan bagaimana? Kita harus meminta buktikan secara subjektif, secara objektif. Ada nggak orang itu niat berbuat jahat? Kalau kita nggak ada niat berjahat, tolong buktikan, Bapak Jaksa, Bapak Hakim, atau mungkin Bapak Penyidik, di mana saya berbuat jahatnya? Niat jahat saya di mana? Gitu. Dan seterusnya. Itu alat untuk advokasi. Jadi saya ulangi lagi, dalam hukum itu ada istilah namanya dasein, kenyataan, dasolen itu keharusan. Ya. Jadi yang kita perlukan adalah bukan dasein saja, tapi dasein solen, dasolen sein. Ya. Suatu kenyataan harus sesuai dengan yang seharusnya diterapkan dalam dunia kenyataan. Ya, tugas kita gitu. Dasolen keharusan, dasein kenyataan, dasolen sein atau dasein solen. Gitu. Jadi seperti itu prinsipnya. Jadi itu saran saya sebagai teman-teman yang ikut, itulah yang saya sampaikan adalah bekal untuk bagaimana mewujudkan apa yang seharusnya, dan bagaimana yang seharusnya mewujudkan dalam dunia kenyataan sesuatu yang seharusnya, dan bagaimana yang senyatanya harus sesuai dengan yang seharusnya. Demikian. Terima kasih. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sehat-sehat terus, Prof. Amin, amin. Sama-sama. Terima kasih. Semuanya sehat walafiat ya. Amin, amin. Terima kasih. Saya pamit sekarang. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa yang akan datang. Alhamdulillah.
Pak Mulis. Ya. Sudah selesai. Nah, saya tadi sampai mau nambah